Biar kegiatan ekonominya jalan dulu. Jangan didisrupsi dengan kekhawatiran mengenai harga naik, inflasi naik. Biarin jalan dulu recovery-nya. But there has a price to pay. Ya kan? There is no such thing like a freelance. Anda tahu, dan semua kebijakan ada opportunity cost-nya. Tapi menurut kita ini yang paling baik sekarang. Biarkan recovery jalan. Speakonomics, sebuah podcast dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI yang akan menemani Anda dengan isu-isu terkini dengan narasumber mumpuni di bidangnya bersama saya Ebenezer Hareva dan saya Unix Brian. So, let us theorize the game. Halo economic enthusiasts, welcome back to Speakonomics episode 5. Akhirnya nih, setelah beberapa bulan, Speakonomics hadir lagi di tahun 2022 untuk menyambut teman-teman semua. Nah, sekarang kita lagi ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia nih. Wah, kok bisa, Nix? Bisa dong, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita adalah seorang tokoh ekonomi yang sangat inspirasional. He is someone all aspiring economists look up to. Ya, betul. Beliau memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan saat ini diamanahkan sebagai Wakil Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Langsung aja kita sambut Prof. Swahasil Nazara. Halo Prof, halo, bagaimana kabarnya? Sore, sehat semuanya? Sehat ya Prof ya. Sehat ya Prof ya. Kita tahu nih sebenarnya seberapa sibuk pastinya Prof. Swahasil ya, apalagi dengan adanya agenda G20 yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini. So, we all just want to say thank you for accepting our invitation and making your time ya for this podcast. Yes, it's an honor for us to have you in our podcast. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik utama, kita ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Selama kurang lebih 3 tahun kita berjuang mengalami pandemi, dan saat ini kita masuk ke dalam masa transisi. Kalau menurut Prof. Swa sendiri, apa kemudian pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Oke, jadi kalau kita ingat ya, pandemi itu tahun 2020. Ya. Sebenarnya ya, waktu kita di akhir 2019, kita itu punya optimisme sekali pada perekonomian. Akhir 2019. Kenapa? Karena kalau ingat sepanjang tahun 2019, itu geopolitical tension antara Amerika dengan China. Perang dagang. Ya. Tapi di akhir ya, kuartal keempat 2019 itu muncul tanda-tanda kayaknya perang dagangnya mereda nih. Nah, kalau perang dagang itu mereda, seluruh dunia itu kita sambut dengan baik, dan itu jadi awal optimisme memasuki tahun 2020. Betul. Oke. Januari 2020 kita mulai, lalu kemudian kira-kira minggu kedua, minggu ketiga kita dengar ada virus di Wuhan. Iya, betul, Prof. Kita pikir waktu itu virus ini ya, kita udah dengar ya, baca dan segala macam. Ini kayak virusnya dulu tuh ada flu burung, kayak virus flu. Dulu ada flu burung. Ini mungkin kayak seperti itu. Nah, lalu, tapi kita tuh cukup kaget ketika di akhir Januari itu kita dapat berita di Tiongkok tidak boleh traveling untuk tahun baru Cina, untuk Imlek. Di sana Diberhentikan semua pergerakan manusia. dan kita tahu Tiongkok itu kan penduduknya kan luar biasa besar ya. Jadi kita pikir waktu itu, kita lihat data bulan Februari itu turis dari Cina itu udah drop. Bulan Februari itu udah nggak ada turis dari Cina. Kita sempat mikir, kalau turis dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, nggak masuk, udahlah, kita aja orang Indonesia saling jadi turis. Kita dorong aja orang untuk liburan ke tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia, Indonesianya aja. Sambil kita nanya-nanya sekitar bulan Februari, ini bakal masuk Indonesia atau enggak? Bakal masuk Indonesia atau enggak? Kita handle-nya gimana? Sampai dengan kasus pertama virus COVID-19 itu muncul di Indonesia itu di Depok.
Iya. Iya. tanggal 2 Maret Betul. tahun 2020. Nah, sejak saat itu kita berpikir kita akan following the rest of the world. Ya, udah lebih dulu di Cina, bulan Februari itu cukup marak di Italia, di Eropa. Ini pasti tidak terhindarkan. Indonesia kena dan ini akan meluas. Lalu disitulah kita mulai berpikir mengenai economic repercussions-nya. Dan sekarang 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. 2 betul, tahun Bro. lebih nih, 2 tahun lebih kita dalam situasi pandemi. Nah, saya bisa cerita banyak Eben kalau tentang apa yang terjadi, tapi pertanyaan kamu adalah pelajaran apa, Pak? 2 tahun lebih ini. Pelajarannya ada beberapa. Nomor 1, ternyata untuk kita semua yang menghandle ekonomi, kalian yang belajar ilmu ekonomi, teman-teman yang menjadi pemerhati kehidupan ekonomi kita sebagai negara, mengetahui apa yang terjadi dengan ekonomi aja nggak cukup. 5 tahun yang lalu kita nggak pernah terpikir bahwa ekonomi dan kesehatan itu akan sedemikian saling mempengaruhi. 5 tahun yang lalu tuh nggak ada virus yang mematikan sih ada, tetapi dia localize, atau dia berhenti di tempat tertentu, atau dia umurnya pendek, atau dia tidak langsung kepada manusia. Ini ternyata kepada manusia sehingga economics and health Intertwined. cannot be separated. Dia intertwined. Oke, ini pelajaran pertama. Sekarang di tingkat dunia kita memikirkan bagaimana ya di G20 nih, pada pembicaraan bagaimana membuat suatu mekanisme yang membuat dunia ini bisa lebih siap menghadapi kondisi pandemi atau kesehatan secara ekonomi. Dan ini dibicarakan di financial tracks dari G20. G20. Jadi ini bukan di health track, bukan health track gitu ya, tapi ini di finance track. Finance track. Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang terkait dengan hubungan ekonomi dan kesehatan itu. Kita itu tahu bahwa kalau virusnya itu sedang menular dengan cepat, kita tahu bahwa kita bisa turunin penularannya. Ya, ini kayak sekarang nih, Indonesia lagi naik, especially Jakarta lagi naik. Kita tahu persis kita bisa turunin. Tetapi there will be some impact on the economy. Kita bisa turunin. Dulu waktu kita belum punya vaksin, kita turunin dengan apa? Stop orang Berpergian. Ya. Setelah kita punya vaksin, kita kombinasikan. Ya stop. Ya orang nggak terlalu di stop. Vaksinnya digencarkan, tapi protokol kesehatan yang kayak kita lakukan sekarang pakai masker, ini harus keras. Jadi itu pelajaran nomor 2. We know kalau virusnya sedang menular dengan cepat, kita bisa turunin dengan berbagai macam cara. Kalau vaksin ya berarti kita mesti punya vaksin, either you produce or you beli. Yes. Ya. Kalau protokol kesehatan ya berarti ya ada berbagai macam requirement harus dilakukan. Kalau menghentikan mobilitas ada impact ekonominya. Tapi this is pelajaran nomor 2. We know. Pelajaran ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita juga tahu nih sekarang kalau virusnya itu penularannya lagi turun, itu bukan berarti virusnya lagi hilang. Virusnya tetap ada di luar sana. Di luar. Virusnya nggak hilang. Dia bisa berubah, dia bisa bermutasi, tapi akan tetap ada di sana, sehingga kita pernah mengalami kondisi virus yang lumayan severe 2020 karena Betul. everyone Pertama was kali ya. so surprised, kaget, lalu kemudian nggak ada vaksin, udah berhenti. Oke, ada economic impact. Kita pernah dalam situasi yang Delta tahun 2021 kemarin, yang sedemikian tinggi luar biasa cepatnya,
berhentikan kegiatan ekonomi, kombinasikan dengan vaksin, tapi economic impact-nya juga severe. Devastating ya, Ada Prof, ya. juga, meskipun kita bisa handle, atau virusnya menjadi virus yang seperti sekarang, berapa gelombang ini, yang naik, Turun. tapi turunnya cepat. Menularnya cepat, tapi turunnya juga cepat. Nah, ini kesiapan kita menjadi sangat penting, implikasinya ya. Kesiapan kita menjadi sangat penting. Economics and health, they are both in the same breath. Gitu. Eben. Mungkin kalau bisa disimpulkan, tadi pesan dari Prof ada 3 hal ya. Betul. Yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya irisan antara ekonomi dan juga Health, kesehatan, health. Itu memunculkan concern kita tentang bagaimana kita harus siap ke depan. Lalu kemudian juga yang kedua, bisa kita sebut mungkin ada trade-off ya, antara bagaimana menurunkan penyebaran dan juga kondisi ekonomi. Dan yang ketiga juga kita harus siap sedia bagaimana kita menyiapkan ekonomi dan juga kesehatan supaya angka penyebaran tetap bisa turun, tetapi juga kondisi ekonomi tetap terjaga. Yes, mungkin thank you so much Prof untuk insight saya tadi. Jujur walaupun mungkin saya pernah baca-baca juga, tapi saya baru jelas nih ada 3 poin yang emang kita pelajarin dari pandemi ini ya. Nah, mungkin masih dalam suasana pandemi, masuk tahun 2022 ini kan kita dihadapkan dengan sebuah fenomena kenaikan harga komoditas dan juga energi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia ya Prof ya. Dan kenaikan harga ini telah memicu kenaikan harga juga di level domestik ya, terutama mungkin bahan pangan ataupun BBM seperti itu. Nah, oleh karena itu di episode kali ini seperti yang kita sudah bilang juga, kita akan mengangkat tema melambungnya harga energi dan juga komoditas, the negative spillover effect, dan bagaimana pemerintah harus merespon. Yes, barangkali kita bisa mulai dengan asal-muasal bagaimana kemudian fenomena ini bisa terjadi. Kalau bisa disebutkan, kita bisa lihat ada beberapa isu makroekonomi global yang muncul, misalkan konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini masih terus memanas, di mana kita ketahui bahwa kedua negara ini merupakan salah satu negara eksportir komoditas dan energi besar di dunia. Lalu kemudian juga ada penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Kemudian juga ada kebijakan zero COVID policy dari China yang menghambat rantai pasokan. Ada juga isu-isu perubahan iklim yang disebut-sebut mempengaruhi produksi pangan. Nah, menurut Prof. Suhasil sendiri, apakah kemudian isu-isu tersebut berhubungan nih dengan meroketnya harga komoditas dan energi khususnya di level domestik kita, atau juga ada hal-hal lain, faktor-faktor lain juga yang berpengaruh? Oke, good. Jadi ya, ketika pandeminya mulai, lalu kita katakan kita nggak punya vaksin, everyone stops, ya. Maka perekonomian itu dia langsung frozen deh. Ya, langsung frozen. Dan itulah yang kita temui di 2020. Sebagian orang punya pekerjaan tetap, dan mereka yang punya pekerjaan tetap ya tetap punya gaji, tetap punya income. Tapi dia nggak pergi-pergi. Dia nggak pergi belanja, dia nggak. Akhirnya apa? Konsumsinya turun. Investment lebih lagi. Ya, investment bilang, ya saya nggak akan investasi sekarang lah. Nggak ada yang beli barang kok. Saya buka investasi baru. Investasi turun. Nah, dalam situasi seperti itu, maka government expenditures itu yang menjadi tumpuan dari pertumbuhan ekonomi. Yes. Kalau teori kita bahwa produk domestik bruto itu penjumlahan konsumsi, investasi, tambah government, tambah net export, konsumsinya turun, investasinya turun, net exportnya perdagangan dunia juga nggak bergerak. Iya. Jadi yang bisa menjadi bumper di perekonomian itu siapa? Government expenditures. Dan itu yang kita lakukan di tahun 2020. Kita tanpa ragu kita bilang kalau gitu government expenditures harus naik. Itu yang kita buat di tahun 2020 dengan cara apa? Tingkatkan belanja negara, tapi implikasinya pajak atau penerimaan minus belanja melebar. Namanya itu defisitnya melebar. Ya, sehingga defisitnya itu menjadi tahun 2020 itu 6,1%.
itu kita ambil dengan sadar. Karena apa? Karena pemerintah, government expenditures yang harus menjadi bumper dari perekonomian. Oke. Nah, to come to your question, orang-orang yang punya pekerjaan tetap dapat gaji. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu yang lebih dulu dikenain dirumahkan, di PHK, berhenti, dan seterusnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, pemerintah tuh tahu persis, ini mesti kita bantu. Yang paling miskin itu harus kita bantu, yang paling vulnerable harus kita bantu, yang terkena PHK, dirumahkan, itu mesti kita bantu. Itulah kita bikin segala macam program pemerintah untuk dengan uang yang tadi, yang belanjanya kita perbesar tadi. Ya, itu untuk mereka. Nah, orang-orang yang punya pekerjaan tetap dapat gaji. Tapi nggak belanja. Uangnya dia simpan. Oke. Fast forward 2021. Kita punya vaksin, kegiatan ekonomi mulai dibuka, tapi terus kita kena Delta, lalu kemudian Deltanya menurun, kita mulai punya space lagi untuk bergerak, udah vaksin, sebagian kena COVID dan punya antibody. Yes. Oke. Nah, ini saatnya bergerak. Pada saat yang bergerak itu, saudara-saudara kita yang selama hampir 2 tahun nggak belanja itu mulai nyari barang. Mulai nyari produk. Konsumsi naik. Mulai nyari Demand naik. naik. Yes. Apakah sisi supply kemudian bisa mengimbangi itu langsung? Nah, di sini. Kalau perusahaan itu, toko itu udah tutup hampir 2 tahun, dia nggak bisa langsung dalam seminggu Langsung itu balik, kemudian punya stok barang bagus lagi, terus kemudian langsung jualan, punya pegawai dan seterusnya. Itu makanya kita sebut supply disruptions. Tapi kalau demand tinggi, supply-nya disrupted, apa yang terjadi? Harganya naik. Harga naik. Yes. Inflasi. Itu kita pelajari tuh, ya. Kalian pelajari dan kita yakin pemulihan ekonomi akan menciptakan inflasi. We know right from the beginning, even before the recovery, akan terjadi peningkatan harga. Kita siap nggak untuk itu? Kita siap. Kita siap untuk itu. Ya. Nah, di tengah-tengah kesiapan kita, itulah kita siapin sampai akhir 2021. 2021 inflasi Indonesia masih di bawah 2%. Ya, tapi mulai masuk ke 2022 kita udah mulai bilang, look, inflation is coming. Kita harus jaga, aliran barang dan jasa, kita jaga ketersediaan produk-produk yang penting di masyarakat dan seterusnya. Tiba-tiba Februari Rusia menyerang Ukraina. Ini menyebabkan di tataran dunia itu kemudian kenaikan harga itu terjadi lebih cepat dan lebih tinggi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu men-trigger kenaikan harga yang sebelumnya itu nggak diperkirakan. Kita memperkirakan inflasi, tapi tidak di level yang kita memperkirakan harga minyak dunia akan naik, tapi tidak di level yang sekarang ini. Kita perkirakan bahwa permintaan energi akan meningkat, tapi mungkin nggak di level sekarang ini. Nah, anyway, yang terjadi adalah sekarang harga energinya meningkat, harga di dunia meningkat, komoditas meningkat, sehingga ini mesti kita handle. Nah, sekarang pertanyaannya Eben tadi juga, translation-nya ke dalam negeri gimana? Dan apa yang kita lakukan? Okay. Translation ke dalam negeri itu begini. Yang salah satu yang penting untuk inflasi Indonesia adalah harga energi. Okay. Tetapi harga energi juga memiliki peran penting yang menentukan besarnya pendapatan negara. Karena kita negara memproduksi energi primer banyak. Kita juga punya berbagai macam sumber energi. Tapi kita juga pengguna energi yang besar. Nah, kalau harga internasionalnya itu meningkat, maka secara APBN,
ya, secara pemerintah, akunnya pemerintah. Secara APBN, penerimaan negara itu akan naik. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita tidak melakukan penyesuaian harga, maka pemerintah juga harus meningkatkan subsidi dan kompensasi belanjanya. Nah, kita berbagai macam nih pilihannya nih. Kalau punya duit itu pilihan itu berbagai macam. Ya. Nah, apa yang kita pilih sekarang? Yang kita pilih adalah, oke, kita punya windfall revenue. Revenue yang tiba-tiba muncul karena harga dunia naik. Tapi bagaimana sekarang kita menggunakan windfall revenue kita ini sepintar mungkin supaya bisa memenuhi beberapa tujuan. Satu, recovery-nya harus jalan terus. Oke. Yang terjadi adalah kalau harga dunia naik, terus harga bahan bakar di dalam negeri juga ikut naik, inflasinya naik betulan. Ya kan? Makanya kita tahan. Kita bilang, kalau inflasi dalam negeri naik betulan, nanti respons kebijakannya itu macam-macam. Termasuk respons kebijakan moneter yang juga harus melakukan stabilisasi terhadap harga, terhadap kondisi perekonomian. Termasuk kebijakan uang beredar maupun kebijakan suku bunga. Ya. Nah, jadi kita bilang, kalau gitu windfall revenue-nya yang dimiliki pemerintah dipakai dengan cara smart itu gimana dong? Nah, ini ada kombinasinya yang kita pilih. Pertama, kita putuskan memakai itu sebagian besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Artinya subsidi naik. Tapi dengan subsidi yang meningkat, harga BBM di luar tidak perlu kita naikkan. Harga LPG tidak perlu kita naikkan, terutama yang 3 kg. BBM nggak perlu naik, Pertalite nggak perlu naik, LPG nggak perlu naik, listrik tidak perlu naik. Recovery jalan terus. Masyarakat biarin tetap recovery itu biarin tetap anchored gitu ya, supaya dia jalan terus. Inflasi nggak perlu naik dulu. Ya, kalaupun naik ya di dalam range yang kita bisa terima deh. Sebagian lagi dari windfall tersebut kita pakai untuk ngurangin utang. Oke, bisa nggak windfall-nya dipakai untuk ngurangin utang semua? Bisa. Tapi berarti subsidi dan kompensasi nggak kita naikkan. Berarti apa? Harga internasional di pass through kepada masyarakat. Itu kita hindari. Jadi sebagian dari windfall revenue itu kita pakai untuk menambah subsidi dan kompensasi, sebagian kita pakai untuk menyehatkan APBN-nya. Dengan cara kurangin utangnya. APBN itu kita sebut menjadi yang namanya shock absorber. Begitu ada shock ini di dunia, APBN-nya menjadi mengabsorbnya. Supaya guncangan, ibaratnya mobil, guncangan di masyarakat itu, mobilnya itu guncangannya jangan terlalu kencang. Dia harus terus maju dulu. Karena ini masih recovery setelah kita keluar dari pandemi yang kemarin, yang terutama yang Delta. Nah, ini adalah pilihan-pilihan kebijakan, dan itu yang kemarin kita pilih dan kita lakukan dengan cara sesuai konstitusi. Kita lapor ke DPR, kita lakukan komunikasi dengan media, kita sampaikan supaya masyarakat tuh ngerti ini standpoint-nya. Tapi pilihan kebijakan itu nggak selalu mudah. Karena kalau kita tanya bahwa subsidi dan kompensasi naik, berarti fossil fuel dong naik. Iya. Tapi dalam jangka pendek, ini yang menyelamatkan masyarakat. Supaya harga jangan terlalu cepat naik dulu. Ini yang mungkin agak panjang ya, Eben, tapi moga-moga memberi teman-teman nih pengertian basic dari situasi yang kita hadapi ini. Oke, Prof.
Mungkin tadi menarik banget ya sebenarnya saat kita bertanya tentang apakah memang berpengaruh, dan tentunya berpengaruh ya Prof ya. Terutama yang pertama saat kita sedang recovery, saat ekonomi sudah mulai menguat kembali, lalu terjadinya Rusia Ukraina yang memang unexpected gitu ya Prof ya, dan mereka sebagai negara-negara eksportir energi yang terbesar, dan saat harga-harga di internasional naik itu juga terjadi di Indonesia begitu. Dan banyak sekali hal-hal tadi yang Prof highlight ya, seperti mengapa itu bisa berpengaruh ya, karena satu, international prices pastinya berhubungan dengan harga-harga yang ada di Indonesia sebagai penghasil energi juga yang terbesar ya Prof ya. Lalu di situ Prof juga meng-highlight bahwa sebenarnya di saat ini pemerintah sedang ada beberapa trade-off dan juga pilihan, dan yang pilihan yang diambil adalah untuk menggunakan APBN terutama sebagai shock absorbent ya dari krisis, dari banyaknya sekali gimana ya permasalahan di dunia dan juga di domestik, untuk menyelamatkan rakyat gitu agar harga tidak terlalu naik, tapi di sisi lain juga mencoba mengurangi defisit. Baik, sebenarnya menurut saya itu hal yang sangat insightful. Mungkin kalau dari Eben gimana tuh Ben? Betul banget. Oke, nah mungkin terkait hal itu mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Prof ya. Kalau tadi kan udah apakah berpengaruh, tentu sangat berpengaruh ya isu-isu makroekonomi tersebut. Namun pertanyaan kedua adalah bagaimana sebenarnya dampak kenaikan harga komoditas dan BBM ini terhadap perekonomian dan mungkin khususnya terhadap masyarakat gitu Prof. Jadi kondisi yang kita hadapi ini juga belum, it's not over. Ya, belum selesai sama sekali nih. Ya, pertama tentu kita tahu Rusia China itu ya belum Rusia Ukraina itu belum jelas seperti apa end game-nya itu seperti apa. Betul. Ya. Karena itu ya ini masih kita waspadai terus nih. Ya, kita waspadai terus. Kemudian yang namanya di tingkat dunia, kalian lihat data di Amerika yang inflasinya udah meningkat. Lalu kemudian lihat komunikasi dari The Fed yang sudah nggak ragu-ragu meningkatkan suku bunga. Ya. Betul. Yang berarti bahwa kalau suku bunga di Amerika itu meningkat, maka uang dari negara-negara berkembang akan balik ke Amerika karena dia memiliki interest rate diferensial yang lebih baik. Betul. Ya. Supaya interest rate diferensialnya itu tidak memburuk untuk negara berkembang, maka biasanya emerging market itu juga ikut naikin suku bunga. Ya kan? Tapi kalau suku bunga naik, itu punya implikasi kepada investment. Ya kan? Nah, ini kan jadi bahaya juga di emerging marketnya. Nah, jadi ini situasi yang lagi kita perhatikan dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius. Nah, karena itu kita balik lagi ke filosofi awalnya. APBN-nya harus bisa fleksibel, harus bisa antisipatif, dan harus bisa responsif. Dia balik lagi ke situ. Ya, oke. Kita bikin APBN tahun ini. Tahun ini kita lihat APBN kita penerimaannya itu membaik karena harga-harga komoditas membaik. Ya. Pengeluaran APBN gimana? Belanja negara kita lihat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kenapa sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu? Karena tahun lalu waktu kita kena Delta, itu yang namanya bantuan masyarakat, bantuan sosial, perlindungan sosial, kita gelontorkan. Karena kita tahu nih, dulu namanya tuh PPKM darurat. Berhenti semuanya. Ya, terus kemudian kita review, terus kita bikin PPKM level 1, level 2, level 3, level 4. Semua 4. Oke, kita bikin kombinasi kriteria penularan, kriteria bed occupancy rate, kriteria vaccination rate, kita blend untuk menentukan satu daerah ini di PPKM level berapa. Betul. Oke. Ada zona hitam merah juga ya. Ada zona merah, ada zona oranye dulu pakai istilahnya macam-macam ya.
tahun lalu loh. Ini penting ya. Makanya saya senang Anda bikin podcast ini. Karena yang beginian ini kita harus terus ingat. Edukasi. Dan kita harus terus jadikan knowledge. Yes. Ya, dan kemudian di-share knowledge-nya itu. Supaya yang tahu jangan cuman yang ngambil kebijakan. Masyarakat harus tahu, kalian mahasiswa yang lagi belajar dan kemudian akan megang masa depan, you juga tahu bagaimana juga cara ya, kita menghandle ini ya saat ini. Nah, PPKM-nya macam-macam. Gelontoran uang APBN-nya itu luar biasa besar. Yes. Ke tahun ini yang penularannya itu relatif rendah. APBN-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau melihat belanja negara itu rada turun, kalau kalian ikutin laporan APBN tiap bulan, dan tiap bulan biasanya kita bikin press conference, Ibu Menteri Keuangan tuh biasanya tiap bulan membuat press conference, kalian akan lihat tuh, penerimaan negara lagi tumbuh, belanja negaranya relatively slightly negatif. Nah, ini adalah saatnya kita ibaratnya itu APBN-nya narik napas dulu habis olahraga berat. Ya, habis olahraga berat. Kalau disuruh ngutang APBN itu olahraga berat ya. Betul. Kerja keras. Karena berarti dia nanti mesti bayar defisitnya. Mesti pergi ke market nyari kepada yang mau beli surat utang. APBN-nya kerja keras, rasio APBN-nya mungkin ada gangguan, tapi pada saat situasi ekonominya itu mereda, COVID-nya mereda, ini APBN-nya tarik napas, kumpulin tenaga lagi. Nah, ini yang lagi kita lakukan sekarang. Kurangin defisitnya. Dan kita komit, tahun depan kita akan kembali ke bawah 3% defisit kita. Supaya APBN itu sehat lagi. Kalau APBN-nya sehat, maka APBN akan lebih siap menghadapi potensial krisis berikutnya. Kalau tadi itu saya sampaikan kurang lebih, jangan salah. Kalau virusnya lagi lemah, penularannya rendah, bukan berarti virusnya hilang. Virusnya itu bisa bermutasi, karena itu kita mesti siap-siap. Nah, jadi implikasi ya, Unix kamu tadi nanyanya implikasi, saya neranginnya agak panjang nih. Implikasi dari kenaikan harga yang terjadi sekarang di tingkat dunia, ini bukan hanya implikasi masa lalu. Kalau implikasi masa lalu, harga minyak dunia meningkat, harga BBM di Indonesia nggak bergerak kok. Ya kan? Yes. Harga BBM di Indonesia nggak bergerak. Pertalite nggak naik. Pertamax naik. Ya kemarin naik dikit banget. Sedikit, ya betul. Ya. Tapi kalau sekarang kualitasnya Pertamax, kamu belinya di pom bensin swasta, itu harganya udah jauh di atas. 5.000 di atas. Betul. 4.000 di atas. Nah, ini siapa yang nanggung? Nah, ini saya mesti kasih tahu. Kalau Pertalite yang nanggung selisih harga dengan keekonomiannya itu APBN. APBN bayar. Kalau Pertamax, APBN nggak bayar. Pertamax, kalau dia punya selisih harga dengan harga keekonomian, siapa yang bayar selisih harganya itu? Yang bayar itu namanya Pertamina. Jadi ini kantongnya negara yang bayar, tapi beda kantong. Yang satu kantongnya namanya APBN, yang satu kantongnya namanya kantong badan usaha. Yang satu bayarnya adalah dari laporan laba rugi pemerintah, laporan kas pemerintah. Yang satu bayar dari laporan laba rugi Pertamina. Tapi dua-duanya negara. Kita tahan. Ya. Nah, nahan ini bukan untuk masa lalu aja. Nahan ini adalah untuk membuat kita bisa ke depannya itu masyarakat biar recovery dulu deh. Biar kegiatan ekonominya jalan dulu. Jangan didisrupsi dengan kekhawatiran mengenai harga naik, inflasi naik. Biarin jalan dulu recovery-nya. But there has a price to pay. Ya kan? There is no such thing like a freelance. Anda tahu, dan semua kebijakan ada opportunity cost-nya. Tapi menurut kita ini yang paling baik sekarang. Biarkan recovery jalan,
harga-harga utama, terutama harga energi, jangan bergerak, kegiatan ekonomi biar berjalan, protokol kesehatannya kita gencarkan, vaksinasi, Anda juga udah mulai dengar, booster kita gencarkan lagi. Kombinasi ini yang lagi terjadi sekarang dalam menangani situasi pandemi yang kita hadapi. Jadi ini multiple objektif ini. Multiple objektif. Masyarakat yang paling miskin dan paling vulnerable harus kita bantu. Yang ngebantu pasti APBN. Uang negara. Kemudian APBN-nya sendiri mesti disehatkan. Setelah 2 tahun, 2020, 2021, 2022 ini juga defisitnya relatif tinggi dari yang biasa. Kita sehatin, kita bikin lebih sehat. Tapi masyarakat tetap kita bantu. Tapi kita bikin APBN-nya lebih siap untuk masa-masa yang akan datang. Inilah menurut kita best solution, best policy ketika kita menghadapi, yang kita hadapi ini adalah uncertainty. Uncertainty, yes. Karena kita nggak tahu nih, mau berapa lama nih harga kayak begini. Kita lihat sih kadang-kadang dia turun. Ya, coal masih di atas, tapi agak turun. Nikel agak turun. Ada beberapa yang agak turun. Tapi we never know. Jadi the best policy adalah menyiagakan APBN supaya dia tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif. Baik, mungkin dari penjelasan Prof. Suhasil tadi kita bisa simpulkan bahwa masyarakat yang paling terdampak di sini, tapi juga pemerintah tidak diam begitu saja. Tetap memikirkan bagaimana dampak ini tidak terlalu dirasakan, goncangannya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengatur bagaimana kemudian APBN itu tetap sehat, dikurangi defisitnya, harus istirahat setelah lelah bekerja selama pandemi kemarin, tetapi juga kita harus pikirkan bagaimana menjaga harga domestik tetap stabil. Salah satunya adalah dengan mungkin kita harus mengorbankan belanja subsidi lebih naik, maupun juga beban dari BUMN itu terus naik. Tetapi kemudian seperti kita lihat tadi, setiap kebijakan pasti punya implikasinya. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan bukan hanya memikirkan satu hal saja, tetapi kebijakan tersebut harus multi perspektif. Dan yang terpenting adalah APBN harus siap untuk menghadapi potential crisis ke depannya. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. Merespon fenomena kenaikan harga tersebut, mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Prof. Suhasil, kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, lalu kemudian mungkin kita bisa evaluasi apakah kebijakan tersebut sudah cukup efektif, atau mungkin ada ruang-ruang lagi yang perlu kita improve di dalamnya, terutama khususnya juga dalam pengelolaan APBN yang tentunya menjadi perhatian dari Prof. Suhasil dan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat ya, selama pandemi, kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah adalah memastikan kita bisa menghandle dan menuju pemulihan. Dari sejak tahun 2020 itu kita desain sehingga dia kombinasi ya. Satu, pasti kesehatan. Nyiapkan alat, nyiapkan rumah sakit, nyiapkan tenaga kesehatannya yang setiap hari. Kalian tuh bayangin nggak, tenaga kesehatan itu setiap hari dia mesti ke kantor, ke rumah sakit, dan ketemu virus. Yes. Ya kan? Itu kan beda dengan kita yang tetap kerja, tetap sekolah, tapi kita tahu bahwa kita di rumah yang moga-moga rumah kita aman dari virus. Kan? Tapi ada kelompok masyarakat yang di garis depan itu, betul-betul di garis depan. Dia tahu persisnya ada virus di depan dia gitu, tapi ya Harus dihadapi. Itu yang harus dihadapi. Ya, itu tenaga kesehatan memainkan peran yang seperti itu pada saat pandemi. Nah, itu kita berikan fasilitas, kita berikan insentif, kita berikan kelengkapan, kita lengkapi semaksimal mungkin. Nah, jadi itu yang untuk kesehatan. Tapi bukan hanya kesehatan yang kita urus. Kebijakan kita juga memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling miskin, paling rentan dibantu terlebih dahulu. Karena dari sisi labor market, mereka ini juga yang kemungkinan besar langsung kena imbasnya. Ya, kalau yang pekerja, most likely mereka pekerja yang sifatnya informal. Paling duluan disuruh berhenti.
Kalau mereka pekerja yang buka warung, warungnya kecil, itu paling duluan yang biasanya sehari itu terima pelanggan 20 orang, tiba-tiba tinggal 2 orang. Mereka duluan ini yang kena. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Ya. Nah, jadi yang dilakukan pemerintah adalah beri perlindungan sosial. Kita percepat dan kita buat lebih besar alokasi untuk bantuan sosial. Kita ciptakan mekanisme-mekanisme baru untuk melontarkan uang. Kartu prakerja misalkan. Ya, untuk yang terkena PHK. Boleh apply kartu prakerja. Bantuan subsidi upah tahun lalu. Untuk kelompok tenaga kerja yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan. Boleh dapat. Asal mereka adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari awal memang udah anggota BPJS. Kita kasihkan bantuan subsidi upah. Kita desain beberapa yang lain. Kalau pekerjanya itu, atau kalau bisnisnya itu sudah punya kredit di bank, kreditnya kur, bunga kurnya kita kasih subsidi. Kita kurangin beban bunga banknya. Atau kredit mikro yang lain. Tapi kita juga mikir, kita juga mendesain satu program di mana kalau pengusaha mau meminjam uang di bank lebih besar, pemerintah kasih penjaminan untuk kredit tersebut. Sehingga bank tidak ragu untuk memberikan pinjaman. Nah, ini memang jenis intervensi yang lebih dekat ke periode kalau udah mau recovery. Kalau udah mau recovery, pengusaha itu kan mulai mikir kan, saya mau mulai usaha lagi nih, toko saya mau mulai buka lagi nih, orang udah pada keliling. Saya mau buka tokonya, minjem dana ya. tapi saya perlu modal kerja. Yes. Tapi kalau saya modal kerja, bank mau kasih pinjam nggak ya? Pemerintah datang bilang, bank pinjemin duit, pemerintah yang kasih penjaminan kredit. Kita yang bayar penjaminan kreditnya. Jadi desainnya macam-macam yang kita lakukan, baik untuk masyarakat, untuk kesehatan, untuk masyarakat miskin, masyarakat rentan, masyarakat kelas menengah, dan juga masyarakat yang mau melakukan tadi berusaha keluar dari supply disruption itu tadi. Bukan itu saja, terus kemudian pemerintah juga mendesain berbagai macam insentif pajak yang khusus untuk periode pandemi. Apa yang kita desain? Kita lihat data, kita dikasih tahu waktu itu, ternyata perusahaan mobil itu stoknya itu gede banget. Karena stoknya itu besar sekali, dia stop line of production-nya. Nah, kita bilang, oke, kalau gitu mobil kita kasih insentif pajak. Supaya mobilnya kejual, inventorinya terjual, habis itu dia mulai lagi line of production-nya. Nah, ini mendekati recovery, ini bagus. Kita lihat lagi data menunjukkan bahwa sektor perumahan itu adalah sektor yang multiplier effect-nya paling tinggi. Ya. Nah, kita bilang, gimana supaya sektor perumahan mau bekerja lagi, bangun rumah lagi? Karena rumah itu multiplier tinggi loh. Kenapa? Karena dia butuh inputnya itu beragam sekali. Yes. Dan sebagian besar inputnya itu most likely bisa diproduksi dalam negeri. Jadi tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi. Apalagi makin rumah kelas bawah, makin tinggi itu lokal kontennya itu. Ya, kalau yang kelas atas lokal kontennya menurun memang. Kalau gitu yang menengah ke bawah kita kasih insentif, kita bebasin PPN-nya. Jadi kita pikirkan tuh, cari cara-cara seperti itu, dan cara-cara yang kita pakai itu benar-benar cara-cara yang berbasiskan teori. Makanya kalau tadi cara saya nyampaikan itu, saya pakai kata multiplier, saya pakai kata penjaminan, saya pakai kata insentif. Karena kita percaya ada insentif mekanisme yang bisa kita taruh, ada penjaminan yang bisa kita lakukan, ada subsidi yang bisa kita lakukan, ada berbagai macam. Nah, jadi dengan apa yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir, kita terus melakukan evaluasi. Ini kita kasihkan lagi nggak? Ini kita berikan lagi nggak? Ini kondisi ekonominya gimana? Itu secara rigorous, ya, kita pastikan itu dia
dilakukan. Jadi gitu kira-kira Ben, kebijakan yang kita desain bukan hanya untuk menarget kelas tertentu, tapi ini untuk keseluruhan perekonomian. Jadi imbas kepada masyarakat itu kita tahu dia bukan hanya di satu kelompok. Ini ekonomi wide itu imbasnya itu. Baik, jujur tadi sangat banyak insight juga yang saya dapat ya. Tadi mungkin kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Mungkin sebelumnya saat saya dan Eben research ya, kita memang sebenarnya lebih fokus kepada masyarakat rentan. Karena kita pikir kita harus fokus utamanya adalah tentunya masyarakat yang paling rentan. Tapi ternyata dari Prof. Sohasil membawa pandangan yang lebih, mungkin helicopter view, yang lebih all encompassing, di mana ekonomi ini bukan hanya kelas tertentu ya, kelas rentan tentunya menjadi fokus utama, namun kelas-kelas lain. Dan ini disebut juga oleh Prof seperti lini depan kita, yaitu para pekerja kesehatan diberikan insentif seperti itu ya Prof ya, untuk alat kesehatan juga untuk para pekerjanya. Lalu masyarakat rentan tentunya diberikan insentif, tapi bukan hanya itu, bahkan mekanisme-mekanisme juga di redesign oleh pemerintah ya, khususnya Kementerian Keuangan juga, untuk bisa membuat mungkin kebijakan-kebijakan ini, insentif pajak ini bisa memberikan efek-efek yang baik dan juga bermanfaat ya untuk masyarakat sekalian. Nah, lalu tadi juga ada satu poin yang saya sangat suka ya, di mana mungkin ada sektor tertentu seperti perumahan yang bisa memberikan multiplier efek karena local content yang sangat tinggi. Nah, mungkin menurut saya di banyak pembicaraan seperti ini belum banyak gitu yang membahas mengenai mungkin sektor apa sih yang harus kita fokuskan untuk bisa membantu ekonomi secara keseluruhan, dan menurut saya hal itu sangat insightful tentunya ya Prof. Nah mungkin ini sebenarnya sudah mencapai pertanyaan terakhir nih. Nah setelah membahas faktor penyebab tadi, lalu ada dampak terhadap perekonomian dan juga masyarakat Indonesia, lalu ada juga evaluasi kebijakan tadi ya Prof. Nah kita sebenarnya juga masih ingin tahu yang terakhir nih, apakah ada rencana dari pemerintah untuk mempersiapkan tindakan preventif ya dalam menangani fenomena-fenomena kenaikan harga, dan mungkin juga untuk mempersiapkan jika ada krisis ke depannya gitu Prof. Yang saya sampaikan tadi ya, dari pembelajaran kita yang di depan, ekonomi dan kesehatan itu menjadi intertwined. Yes. Ya, sangat erat dia. Sekarang nih kalau saya lihat Jakarta, penularannya kan mulai naik ya. Mulai naik. Nah, moga-moga nggak terlalu tinggi. Tapi kita tahu ini akan naik. Estimasi teman-teman epidemiolog itu udah mulai menunjukkan beberapa angka. Mungkin sampai pertengahan Juli kita harus tetap waspada. Moga-moga nggak lebih dari itu atau bisa lebih cepat. Nah, kemudian artinya dalam kondisi gitu ya APBN kita siap siaga. Kalau memang diperlukan kita alokasikan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga siap siaga dalam pengertian siap-siap untuk melakukan yang namanya disiplin anggaran itu. Nah, jadi antisipasi kita seperti itu. Program kita jalankan terus. Saat ini kan kita tetap punya fokus kepada kesehatan. Tapi fokusnya agak beda dikit. Kalau tahun lalu kita beli vaksin banyak. Tahun ini kita nggak beli vaksin. Beli tapi dikit lah dibandingkan tahun lalu. Ya. Banyak vaksin kita yang sekarang stok kita itu tinggi sekali. Malah kalau ngelihat beberapa angka dan estimasi, bisa jadi stok vaksin kita itu mungkin agak sedikit kebanyakan. Ya, dan itu mesti kita handle nanti. Tapi kita punya PR lebih besar di sektor kesehatan daripada sekedar melihatin yang COVID. Kita mesti bikin sektor kesehatan kita itu lebih tangguh, ready, siap gitu. Nah itu berarti ya puskesmas kita, rumah sakit kita, tenaga kesehatan kita, stok obat kita, mesti kita pastikan itu siap. Kita harus pastikan readiness-nya. Dan itu kita katakan ini mungkin jadi ke depan menjadi agenda kita.
program perlindungan masyarakat jalan terus, ya. Tapi mulai kita lihat yang mana yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalkan kita lihatnya bisa secara sektoral. Tadi kamu sebut tentang yang udah 2 sektor saya sebut, perumahan, konstruksi, dan juga kendaraan bermotor. Kita punya banyak sektor yang lain yang di luar itu yang mesti kita perhatikan. Ada yang bergerak sendiri. Pemerintah nggak usah ikut-ikut, pokoknya dia bergerak sendiri aja. Misalkan apa? Makanan dan minuman. Kalau udah bahkan di saat krisis ini sektor yang relatively dia bukan stabil ya, tapi dia kalau drop itu nggak drop banget gitu. Nah, begitu orang udah mulai pada keliling cari makan, cari minum, restoran biasanya penuh terus. Kemarin waktu bulan puasa mau nyari, dibilang sebaiknya nggak buka bersama, restoran tetap penuh. Nah, itu jalan sendiri. Nah, ini biarkan aja. Ya. Tapi ada sektor lain yang berat sekali. Apa contohnya? Pariwisata. Pariwisata tentunya. Berat sekali. Kenapa? Pariwisata itu butuh orang. Pariwisata itu nggak cukup dengan buka website aja, terus kemudian ngelihat foto gitu atau ngelihat film. Itu bukan pariwisata yang diinginkan orang-orang. Itu pengen datang secara fisik ya. Datang fisik mengalami lalu kemudian melihat dan mengalami langsung. Ini berat. Kenapa? Ya karena yang namanya COVID itu kalau salah satu cara menghentikannya adalah menghentikan mobilitas gitu. Nah, ini kan jadi mana yang duluan nih? Dilema ya, Prof. Jadi dilema. Nah, maka itu daerah-daerah sektor bisa kita lihat, daerah bisa kita lihat. Daerah seperti Bali agak belakangan. Agak belakangan karena dia dia sangat tergantung pada kegiatan pariwisata. Ini juga suatu pembelajaran ini bagi pembangunan kita, terutama pembangunan yang sifatnya lebih regional ya. Region yang mengandalkan satu sektor saja untuk pertumbuhan dan kesejahteraannya itu lebih vulnerable ternyata. Jadi mesti pikir kalau regional development itu ya wide base. Jadi drivers itu bisa dari segala macam sektor. Itu kayak putting your eggs not in one basket. Nah, tapi transformasi ekonomi ya memang mesti kita giring sama-sama di tingkat regional, ada upaya-upaya tertentu di tingkat nasional. Nah, jadi kesiapan APBN ya tentu terus ya fleksibel, antisipatif, responsif. Apa yang mau kita lakukan? Readiness. APBN-nya readiness dari sisi kesehatan, APBN yang siap siaga, ekonomi yang kita biarkan terus kita dorong terus untuk bergerak. Kalau ada semacam penghalang, ancaman penghalang dalam tanda kutip ya, ancaman penghalang ya seperti peningkatan harga tiba-tiba di internasional yang kira-kira akan menjadi mendisrupt itu, coba bisa kita handle sementara nggak? Ya, bisa kita handle sementara nggak? Nah, kita handle sementara biar kegiatan ekonominya bergerak dengan lebih kuat dulu. Ini yang terjadi, yang lagi kita coba sekarang untuk pastikan. Gitu, Eben. Ya, berarti menyiapkan semua sektor ke depannya untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ketika itu ada krisis lagi, kita bisa siap. Dan juga tadi pesan terpenting yang Prof sampaikan, jangan hanya terpaku pada satu sektor, tapi kita harus lakukan diversifikasi. Baik, terakhir banget nih Prof ya. Sama seperti di Speakonomics sebelumnya, biasanya para pembicara akan menyampaikan kesimpulan singkat atau juga pesan-pesan kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Silakan, Prof. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan apresiasi lagi ya kepada Kanopi yang melaksanakan podcast ini, menjalankan podcast ini, dan harapan saya adalah Kanopi bisa terus meningkatkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi yang terjadi, lalu kemudian menjadikan podcast ini untuk sebagai kesempatan untuk mendapatkan insight-insight baru, dan pada saat yang bersamaan sekaligus menyebarluaskan insight-insight tersebut. Di satu titik tentu digabungkan dengan pendapat Kanopi sendiri, di satu titik digabungkan dengan hasil penelitian,
di satu titik dimunculkan menjadi alat, ya, maksud saya kanopi menjadi alat menceritakan apa yang terjadi di Indonesia. Kan ini Indonesia kita nih, ya, dan Anda adalah bagian dari Indonesia ini yang sama-sama menjaga Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang ada di kanopi itu memiliki kesempatan untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Kita percaya yang kita lakukan di Indonesia ini, pengambilan kebijakan di sisi ekonomi, itu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, kanopi membawa cerita ini ke ajang yang lebih luas, di nasional, di kampus, di fakultas lain, di universitas lain, di negara lain. Nah, tentu kita menghadapi tantangan yang tidak mudah ya. Dan Anda sekarang yang ada di kanopi, Anda perlu mengetahui dengan sangat baik apa yang kita lakukan, para pengambil kebijakan saat ini apa yang kita lakukan, karena Indonesia yang kita hasilkan itu adalah Indonesia yang akan Anda warisi. Anda akan mewarisi apa yang kita lakukan saat ini. Karena itu pemahaman atas Indonesia lagi terjadi apa sih? Yang lagi dipikirkan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Itu menjadi modal yang luar biasa buat teman-teman kanopi ketika menceritakan itu. Ketika mendigest itu, menceritakan dan kemudian nanti Anda akan melanjutkan pengambilan kebijakan di tahun-tahun yang akan datang. Inilah exercise yang sangat baik untuk mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan. Saya apresiasi kepada kanopi melakukan hal-hal yang seperti ini. Ekonomi kita is beyond economics. Ekonomi kita nggak bisa lagi dipisahkan dari dimensi-dimensi yang lain. Kanopi belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Yang biasanya itu diajari, memang ekonomi ya seperti ini. Hukum ekonomi bekerja seperti ini. Tapi dalam realita, ternyata hukum ekonomi tersebut harus bekerja bersama dengan dimensi-dimensi lain di perekonomian. Termasuk, yang nggak pernah kita pikirin di masa lalu, dimensi kesehatan. This is beyond economics. Ya, jadi itu yang saya ingin Anda bawa dari diskusi kita pada hari ini. Moga-moga menciptakan insight baru dan men-trigger pertanyaan baru, men-trigger pemikiran-pemikiran baru di antara kalian para anggota kanopi dan juga mahasiswa secara umum. Terima kasih banyak, Eben, Unix. Terima kasih untuk datang ke kantor dan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nah, mungkin tadi pesan terakhir ya dari Prof. Swahasil Nazara. Beliau memberikan sebuah 2 poin mungkin kalau saya simpulkan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita economics is beyond economics, dan kita harus memahami keseluruhan dunia untuk memahami ekonomi itu sesungguhnya. Karena memang ekonomi itu intertwined, mungkin untuk sekarang ya, dengan health kita bisa mengetahui bahwa economics itu sangat interconnected terhadap health, namun juga dimensi-dimensi lain. Lalu pada poin yang kedua juga, kita harus memiliki budaya kritis, karena kita akan menjadi pewaris negara kita ini, negara tercinta Indonesia. Nah, mungkin gak terasa banget ya, kita udah di penghujung episode ini. Nah, tentunya diskusi kita hari ini dengan Prof. Swahasil itu menarik dan juga insightful. Nah, jadi Prof. Swahasil mewakili seluruh kanopi FEB UI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Prof. Swa ya untuk menyempatkan diri dan menyiapkan diri juga untuk memberikan insight kepada kanopi FEB UI maupun umum dan kepada seluruh Indonesia. Nah, jadi semoga Prof. Swa dan keluarga itu senantiasa diberikan berkat dan juga lindungan Tuhan, agar juga diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin. Economic Enthusiast, seperti yang disampaikan oleh Prof. Swa tadi, Speakonomics akan terus hadir dengan berbagai isu hangat lainnya ditemani oleh berbagai pembicara yang mumpuni. Dan untuk mendengarkan ulasan mengenai isu-isu ekonomi lainnya dalam episode-episode Speakonomics lainnya, jangan lupa untuk subscribe di podcast Kanopi On Air yang tersedia di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan platform podcast lainnya.
Dan bagi teman-teman pendengar setia, kalian juga dapat memberikan harapan, masukan maupun saran untuk Speakonomics selanjutnya melalui email kami di kajian.kanopi@gmail.com. Sekian, saya Yunix Brian Sadikin. Dan saya Ebenezer Harefa, saksikan terus konten-konten dari Kanopi FEB UI. And see you in the next podcast. Bye-bye. Bye.